Minggu lalu, Kota Tangerang dihebohkan dengan matinya pasokan air bersih dari Perumda Tirta Benteng. Dilansir dari berbagai media, hal ini terjadi karena kekeruhan sumber air baku di hulu sungai Cisadane akibat bencana banjir dan longsor di wilayah Bogor, Jawa Barat. Sebenarnya apa yang terjadi dan bagaimana pengolahan air bersih di Kota Tangerang? Sebelum kita lihat pengolahan air oleh Perumda Tirta Benteng, kita lihat langsung bagaimana kualitas air yang diterima oleh pelanggan. Dan saat ini saya sudah bersama Bapak Muhammad selaku warga Kelurahan Mekarsari. Ya, Bapak udah berapa lama Pak menjadi pelanggan Perumda Tirta Saya Benteng? menjadi pelanggan PDM Tirta Kota Benteng dari tahun 2018. 2018 Bapak menjadi pelanggan Perumda Tirta Benteng. Iya. Kalau misalnya Bapak nih, kan dari 2018 Bapak menjadi pelanggan Perumda Tirta Benteng. Pernah ngalamin gangguan-gangguan nggak sih Pak? Kalau dari tahun 2018 sampai saat ini gangguannya sangat kecil untuk PDM Tirta Benteng. Paling ya kalau aliran air sekitar 1 sampai 2 jam itu tidak ngalir. Itu pun tidak tiap hari, mungkin sekitar 2 atau 3 bulan lah baru ada gangguan, yaitu 1-2 jam lah. Berarti itu lama gangguannya mah relatif Sangat kecil sekali. ya. Terus kalau misalnya ketika gangguan itu terjadi, ada layanan pengganti nggak Pak? Untuk sementara sampai saat ini tidak ada layanan pengganti karena memang masalahnya cuma aliran aja. Aliran aja. Karena itu juga terjadi tidak setiap hari dan hanya 1-2 jam. Itu tidak terlalu berpengaruh Pak ya? Tidak berpengaruh ya. Sejauh ini Pak, dari 2018 hingga saat ini udah 2022, kualitas air yang Bapak terima bagaimana? Apakah bagus? Untuk kualitas air untuk sampai saat ini bagus. Bagus. Ya, Aman-aman aja ya Pak ya? saja, ya. Ada pesan nggak Pak yang ingin disampaikan untuk Perumda Tirta Benteng mungkin? Mungkin pesan saya kualitas air aja lah ditingkatkan lagi. Dari air yang sudah bagus, lebih bagus lagi dan lebih bagus lagi. Berarti sekarang saat ini sudah bagus. Sudah bagus. Ada baiknya lebih bagus. Nanti udah lebih bagus, makin bagus. Tambah bagus Tambah lagi. bagus ya Pak ya? Iya. Sama-sama kita ketahui bahwa air menjadi salah satu sumber primer di kehidupan manusia. Tetapi masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bagaimana air bersih bisa sampai ke rumah kita masing-masing. Untuk menjawab itu, kita tanyakan ke Direktur Utama Perumda Tirta Benteng, Bapak Sumarya. Halo Pak Sumarya, apa kabar? Halo Bang Rija, baik, alhamdulillah. Pak Sumarya, ini kalau kita ngomongin air ini kan adalah hak asasi manusia. Semua orang berhak mendapatkan air, terutama air yang bersih. Dan kalau kita melihat kejadian yang kemarin, Sungai Cisadane mengkeruh dan Perumda Tirta Benteng menghentikan sementara pasokan air bersih untuk warga-warga sekitar. Nah ini bagaimana Pak? Apakah Perumda Tirta Benteng hanya mengolah air baku dari Sungai Cisadane atau ada sumber lainnya sebenarnya? Ya secara kapasitas besar kita memang Sungai Cisadane kita olah. Kita sampai 2000 liter per detik sudah siapkan pengolahan airnya. Tetapi memang ada yang skala kecil yang mengambil air dari Sungai Kaliangke. Itu berapa liter per detik? Hanya 30 liter per detik untuk 3.000 pelanggan. Oh, itu berarti skala kecilnya ada di wilayah timur, Kaliangke ini. Tapi kalau kita ngomongin pengolahan air Pak, terutama pengolahan air bersih sampai ke rumah warga, didistribusikan, itu tahapannya panjang nggak sih Pak? Apakah salah satu ini termasuk di belakang kita nih? Ya betul, memang ini ada tahapan awalnya. Dari Sungai Cisadane sendiri yang kita lihat, ini ada di depan ada namanya bar screen, itu untuk menyaring sampah yang kasar. Dan di sini ada fine screen, itu menyaring sampah yang halus. Dia secara otomatis diambil secara kontinu, nanti kita juga ambil manual, dan ini sudah menjadi air baku untuk pengolahan air. Di sana ada pompanisasi tentunya untuk disuplai ke pengolahan air tahapan berikutnya. Berarti di tahap awal ini bahkan udah melalui 2 tahap juga ya? Pertama adalah screening sampah-sampah yang besar, lalu masuk ke sampah yang halus atau sampah kecil. Setelah itu baru diolah kembali, didorong kembali ke tahap yang kedua adalah tadi di sana di pengolahan air yang selanjutnya. Yang selanjutnya iya. Oh, gitu. Nanti kalau mulai kita sebelah sana. Ada di sebelah sana? Ada di sebelah sana. Kita langsung ke sana gimana Pak? Boleh. Ayo silakan Pak, kita jalan-jalan lagi.
Saat ini saya berada di instalasi pengolahan air milik Perumda Tirta Benteng. Dan di belakang saya sudah ada tahap kedua untuk pendistribusian air bersih. Ya Pak ya, betul? Ya, betul. Tahap kedua ini ada apa? Lanjutan, itu adalah proses koagulasi. Nah, di mana proses koagulasi ini adalah proses pencampuran bahan kimia dengan air baku. Nah, kemudian lanjutnya adalah proses flokulasi. Nah, proses flokulasi itu bercampurnya bahan kimia itu. Nah, selanjutnya adalah proses sedimentasi, itu untuk pengendapan. Setelah dia terikat dengan bahan kimia, kotoran itu akan mengendap secara sendiri gitu. Ini berarti pencampuran bahan kimia di tahap kedua. Ini bahan kimianya aman, Pak? Iya, kita untuk menggunakan air. soda as dan aluminium sulfat untuk proses pengolahan ini. Dan itu kita secara ambang batas tentunya kita perhatikan keamanannya. Berarti sudah aman ya, intinya pada betul, aman. walaupun memakai bahan kimia tetap aman ya? Iya, kita sudah standar dengan Permenkes. Ini adalah proses selanjutnya, adalah proses filtrasi. Di mana tadi setelah proses sedimentasi yang berat itu akan mengendap, dan yang halus-halus ini kita harus lakukan proses filtrasi. Filtrasi kita menggunakan refrigerant filter dengan menggunakan pasir kuarsa. Ya. Oh, berarti ini adalah tahap ketiga di mana air-air atau kotoran yang tidak terfilter di proses sedimentasi menjadi flek-flek kecil mungkin ya Pak bisa dikatakan. Nah, flek kecil dan ini difilter kembali. Ya, setelah difilter dia akan menghasilkan air secara kimia dan biologi itu sudah aman gitu. Sudah aman. Kimia fisika ini sudah aman. Kimia aman. Ya. Berarti ini udah dikatakan air bersih setelah ini Pak ya? Iya, jadi air bersih. Oke. Baik, Bang Rija, tahap berikutnya adalah setelah tadi proses filtrasi, kita langkah berikutnya adalah proses desinfeksi. Nah, proses desinfeksi ini kita dengan menggunakan bahan kimia kaporit, sodium hipoklorit atau gas klor. Itu intinya sama aja untuk pembunuh kuman. Ya, di mana tadi secara kimia dan fisika sudah memenuhi standar, dan sekarang tinggal mikrobiologinya harus kita bunuh kumannya ada di dalam air. Gitu. Berarti proses ini adalah sama saja proses terakhir untuk pendistribusian air kepada masyarakat. Iya, nanti setelah tertampung, setelah disinfeksi baru kita distribusikan ke masyarakat. Tapi kan tadi Bapak bilang ini menggunakan kaporit. Iya, betul. Berarti bisa nggak Pak saya pakai buat berenang? Ya sama aja dengan kolam renang tentunya dengan kita, tapi standarnya berbeda. Untuk kita mungkin ada parameter standar tertentu, ada batasannya, dan di sana juga ada batasannya. Tapi kalau di sana juga ada penampungan tuh 10 meter kubik. Bang Rejo mau berenang di sana? Kalau boleh berenang saya mau berenang Pak. Saat ini kita berada di proses terakhir, Pak. Iya, ini proses distribusi. Nah, ini kita mendistribusikan ke masyarakat dengan menggunakan pompa-pompa distribusi ini karena memang agak berisik nih ya. Nah, karena kita menyalurkan ke masyarakat 24 jam. Nah, ini kita coba salurkan ke masyarakat, ke pelanggan, ke industri, termasuk ke Bandara Soekarno-Hatta dari sini. Iya. Dan ini berisik karena mesin-mesin ini bekerja 24 jam, Pak ya? 24 jam. Sedang mendorong-dorong air biar semuanya tersalurkan kepada masyarakat tidak terhenti air tentunya. Iya. Biar nggak ada macet-macet ya, Pak ya? Iya, betul. Baik Pak, kalau setelah tadi kita lihat banyak sekali proses, ada 5 tahapan untuk pendistribusian ke rumah warga. Ini sebenarnya butuh waktu berapa lama sih Pak? Ya tadi kalau dari mulai air baku dari Sungai Cisadane sampai ke proses air itu untuk bisa dari air baku menjadi air minum itu 2 jam. 2 jam? 2 jam, ya. Dan kita juga harus distribusikan lagi ke masyarakat karena pipa kita ini udah hampir 1000 km, sekitar 5 jam baru bisa sampai ke masyarakat gitu. Untuk perharinya ada berapa debit air Pak yang dikeluarkan? Yang kita distribusikan ke masyarakat sekarang sudah mencapai 1.150 liter per detik atau setara dengan 100.000 meter kubik gitu. Di Perumda Tirta Benteng ini sendiri ada nggak sih Pak ruangan khusus mungkin untuk menjaga kualitas air agar tetap terjaga, tetap bagus itu ada nggak sih Pak? Di sini ada beberapa ruangan. Yang pertama ruang SCADA. Ruang SCADA itu untuk monitoring tadi dari mulai air baku, perpompaan, instalasi pengolahan air termasuk filtrasi dan sebagainya itu di ruang SCADA. Ada satu lagi ada ruang laboratorium. Nah, laboratorium dia khusus pengecek kualitas air gitu. Secara kontinu teman-teman diambil sampel, diperiksa setiap 15 menit sekali dilakukan pemeriksaan, dan laboratorium internal kita sudah
ISO 17025. Alhamdulillah. Standar ISO ya, Pak. Ya, sudah. Udah aman semuanya. Iya. Ada lab di sini. Ya, dan satu lagi ada ruang untuk lumpur-lumpur itu kita keringkan, dan nanti kita padatkan. Jadi tidak langsung dibuang ke badan air. Gitu. Oke. Tapi kalau kita melihat kejadian yang minggu lalu, Pak, ini kan sempat dihebohkan, pasokan air sempat mati beberapa hari lah ya, bisa kita katakan. Sebenarnya apa sih Pak yang terjadi? Ya, saya memang dapat berita itu di medsos, ada longsor di Cisarua Bogor. Jadi mungkin karena dia longsor, artinya partikel tanah yang di daerah gunung sana, karena itu di hulunya Cisadane, dia terbawa ke badan air ke Cisadane. Nah, di air baku itu sendiri kekeruhannya biasanya mungkin di bawah 1000 NTU. Nah, kemarin kita periksa itu sampai 25.000 NTU. Wow. Nah, di pengolahan kita itu 4.000. Nah, sehingga kita lakukan adalah pengurangan debit sekitar 50%, karena memang tidak bisa seluruhnya lumpur itu diolah gitu. Jadi kita lakukan adalah pengurangan debit gitu. Tapi apa yang dilakukan Perumda Tirta Benteng sendiri, Pak? Mengubah dari air si keruh ini nih, air keruh yang kemarin menjadi normal kembali, apa sih yang dilakukan? Ya, tentunya kita menggunakan bahan kimia yang lebih besar. Ada cost yang lebih besar. Monitoring juga harus lebih lebih intens lagi gitu. Di samping itu juga air-air itu juga harus kita di standarisasinya harus benar-benar lah gitu. Ada layanan penggantinya nggak sih, Pak? Kalau ke masyarakat yang terdampak, kita lakukan adalah pengiriman truk tangki gitu. Kita ada beberapa armada gitu, melalui truk tangki kita suplai ke masyarakat gitu. Tapi tentunya karena memang dampaknya banyak, tidak secara menyeluruh kita dapat, tapi beberapa titik kita suplai truk tangki. Tetap tercover ya, Pak? Iya, betul. Masyarakat tetap bisa merasakan fasilitas dari Perumda Tirta Benteng ini sendiri, ya, walaupun betul, sedang ada problem lah ya, bisa betul, kita katakan ya, Pak. Sekarang kita bisa ketahui, pengolahan air yang dikelola Perumda Tirta Benteng membutuhkan waktu yang cukup panjang dengan proses yang cukup rumit. Bukan semudah menyedot air Sungai Cisadane lalu dikirimkan ke rumah-rumah pelanggan. Tapi bagaimana menjaga kualitas air bersih dengan standar yang konsisten? Standar tersebut pun bukan sekedar SOP tertulis, namun Perumda tak ragu mematikan saluran jika Sungai Cisadane ditemukan dalam kondisi yang tidak layak. Namun hal itu tentu diiringi dengan solusi atau layanan pengganti yang telah disiapkan. Kini sudah waktunya kita lebih menghargai air untuk kehidupan yang berkualitas. Saya Riza Prastia, pamit undur diri dari Tanda Tanya.